Pengamat, SUGBK sebaiknya jangan dipakai dulu. Kurang dari 2 pekan, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel panas yang menentukan nasib tim asuhan Sinteyong akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut. Dan diharapkan tidak digunakan untuk kegiatan sebelum laga yang akan digelar pada 21 Maret mendatang. Memang tak dipungkiri, penggunaan SUGBK ini bukan hanya sekedar untuk kegiatan sepak bola saja, namun juga acara lainnya di luar olahraga seperti musik, keagamaan, hingga acara politik. Kondisi rumput SUGBK sendiri terlihat buruk karena beberapa titik rumput terlihat kuning dan permukaan rumputnya tidak rata saat Timnas U20 Indonesia melakukan uji coba melawan Thailand pada Januari 2024 yang lalu. Hal itu karena intensitas pemakaian kegiatan kampanye pemilu 2024 dilakukan dalam waktu yang cukup berdekatan. Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo mengingatkan pentingnya kualitas rumput lapangan dalam pertandingan sepak bola. Dia mendorong agar tak ada penggunaan SUGBK setidaknya sebelum laga Indonesia versus Vietnam nanti. Pastinya, kondisi lapangan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah pertandingan. Kita berharap kondisi rumput di GBK sudah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, sehingga akan membuat pertandingan berjalan baik, ujar Kesit. Untuk perawatan rumput, ia mengatakan, dalam 2 pekan rumput sudah bisa kembali baik asalkan tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya pengumpulan massa di satu titik bagian dalam lapangan. Timnas Indonesia makin Eropa jelang jumpa Vietnam di GBK. PSSI telah mengumumkan daftar 28 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK tanggal 21 Maret mendatang. Dalam skuad ini ada 4 wajah baru. Keempat pemain baru tersebut adalah Jay Izes, Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Ketiga nama terakhir tetap dipanggil Sinteyong meski belum resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Namun, ketiga pemain berdarah Indonesia Belanda ini diupayakan PSSI menjalani prosesi sumpah WNI pada tanggal 12 Maret. Kolaborasi PSSI dan pemerintah menjamin rencana ini akan terwujud. Potong Kompas proses naturalisasi ini diupayakan PSSI agar ketiganya bisa tampil saat melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret di Jakarta dan tanggal 26 Maret di Hanoi. Duel versus Vietnam memang krusial. Jika menang atas Vietnam, kans tim Merah Putih melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan terbuka. Sebaliknya imbang dan kalah akan mengubur peluang. Saat ini Indonesia menjadi juru kunci grup F babak kualifikasi dengan poin 1, di atas Indonesia ada Filipina dengan 1 poin, Vietnam meraih 3 poin, dan Irak mengumpulkan 6 poin. Bisakah Izes, Oratmangun, Chuaon, dan Haye membuat penampilan Timnas Indonesia lebih garang dan melumat Vietnam? Tak ada jaminan, tetapi keterlaluan jika tidak berhasil. Faktanya, Indonesia menang dalam pertemuan terakhir. Dalam duel di Piala Asia 2023-2024 itu Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menang 1-0. Ini kemenangan pertama atas Vietnam di era kepelatihan Sin. Pertanyaan selanjutnya, bisakah pemain-pemain baru ini cepat beradaptasi, segera melebur dengan pemain Timnas Indonesia lainnya, lekas memahami filosofi sepak bola yang diterapkan Sin? Ini penyebab Martin Paes tak dipanggil Sinteyong. Martin Paes tak dipanggil pelatih Sinteyong untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret. Keputusan ini pun mengagetkan banyak pihak, mengingat 3 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi seperti Martin Paes justru dipanggil Sinteyong. 3 pemain yang dimaksud adalah Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye.
Sesuai jadwal, keempat pemain ini mengambil sumpah WNI pada hari Selasa 12 Maret. Lantas, kenapa Martin Paes tidak dimasukkan ke dalam daftar 28 nama yang dipanggil Sinteyong untuk laga melawan Vietnam? Jika berdasarkan masalah yang pernah dibahas media bulan lalu, Martin Paes masih terkendala persyaratan di artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Di artikel itu tertulis, seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Sang pesepak bola juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela tim nasional, serta tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Dalam hal ini, Martin Paes melanggar persyaratan di atas. Sebab ketika memperkuat timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020. Usianya adalah 22 tahun, lewat 1 tahun dari batas yang ditentukan. Namun meskipun begitu, bukan berarti Martin Paes tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Karena masih ada celah bagi tim legal PSSI untuk meloloskannya untuk berseragam merah timnas Indonesia. Indonesia versus Vietnam, tiket presale langsung habis. Tiket kategori presale untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Vietnam langsung habis terjual hanya dalam 2 hari saja. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret mendatang. Dan tiket tersebut merupakan tiket presale eksklusif BRI dengan kuota sebanyak 12.000 tiket. Untuk tiket dengan harga normal akan dibuka mulai pada hari Kamis hingga Kamis malam per pukul 8 malam sudah terjual 18.000 tiket. Dengan demikian, total sebanyak 30.000 tiket telah laku terjual. Dan harga tiket untuk pertandingan melawan salah satu musuh bebuyutan Indonesia tersebut berkisar mulai dari Rp100.000 sampai Rp750.000 dan dapat dibeli melalui laman kitagaruda.id atau Book My Show. Tiket termurah yakni Rp100.000 diperuntukkan bagi para penonton di tribun atas atau Upper Garuda Stand. Kategori berikutnya adalah tiket dengan harga Rp200.000 untuk 4 sektor di samping VIP Barat dan VIP Timur, yakni Garuda East Stand dan Garuda West Stand. Tiket berikutnya yang bernilai Rp400.000 diperuntukkan bagi 2 sektor di belakang gawang utara dan selatan atau Garuda North Stand dan Garuda South Stand. Sedangkan tiket dengan harga tertinggi yakni Rp750.000 merupakan kategori VIP Barat dan Timur atau saat ini menggunakan istilah Premium West dan Premium East. Laga melawan Vietnam merupakan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia Grup F.